Kamu nanya. Kapan barale? Mantap. Di gurun apa di kamar? Ditukar gurun. Oke, di atas unta. Oke. Balik lagi ke tempat tadi. Halo semuanya. Welcome back to Arogan Gurun. Baiklah. Sebenarnya nih udah lama banget pengen video ini, yaitu video Q&A. Buat kalian yang nggak tahu, apa bang Q&A? Q&A itu adalah question and answer. Itu seperti kayak tanya jawab gitu loh. Di Q&A ini, Q&A saya yang pertama kali, saya memberi privilege kepada teman-teman terdekat saya yang menurut saya mengikuti perjalanan dari karir konten kreator saya. Karir, anjing. Oke, langsung aja. Kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan GGWP. Pertanyaan pertama itu datang dari Fatur. Saya kenal dengan Fatur itu 2019 ketika event KCCD ya. Ngumpul bareng konten kreator Duri yang pertama 2019. Oke, kita langsung pertanyaannya. Pertanyaan aneh apa pertanyaan yang serius, Pak? Pertanyaannya mana Fatur? Skip. Selanjutnya ada Chang Chungkring. Kenal Chang Chungkring dari Instagram, dari konten, dan akhirnya kita pertama kali ketemu tuh di rumahnya Elin Natasha tuh. Iya. Oke, kita langsung aja ya. Kapan bisa collab suhu? Wow. Kayaknya di TikTok Anda lebih suhu ya. Follower Anda lebih banyak di TikTok. Jangan lupa di-follow Chang Chungkring. Kapan bisa collab? Mungkin maksud Chang Chungkring ini mungkin collab satu frame. Oke, Chang Chungkring, dari video ini saya mengkonfirmasi saya mengundang Anda untuk ngota dalam bulan-bulan ini. Bulan-bulan ini ya semoga Anda ada waktu dan saya ada waktu. Kalau nggak bulan ini berarti bulan depan. Kayaknya 2 bulan ini bakal sibuk karena mudah-mudahan akan ada film pendek yang akan diproduction oleh J Production, disutradarai oleh saya dan Nanda Frinaldo. Pokoknya ditunggu aja lah ada film pendek dan publish mudah-mudahan tuh Februari. Oke, selanjutnya itu ya Chang Chungkring ya. Kita collab untuk ngota deh kayaknya. Karena kayaknya kalau konten-konten yang lain kita udah sering ya, beberapa adalah di film pendek kita juga ada collab. Lanjut dari Fendi Chandra. Kenal Fendi waktu itu pas lebaran di rumah Idep. Di awal dia bikin konten motovlog, lalu sekarang jadi live streamer. Oke, kita masuk pertanyaannya. Gimana cara konsisten dalam membuat konten? Kayaknya ada beberapa pertanyaan yang soal konsisten ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang sama di sini. Nanti berarti jawabannya ini. Konsisten. Pertama, kita harus memberikan haknya. Memberikan haknya ini, kalau saya pribadi, saya memang menyediakan waktu untuk membuat konten gitu. Memang saya paksa. Kecuali memang nggak bisa digeser sama sekali ya. Ada kayak urgent atau memang jadwalnya bentrok sama pekerjaan. Nah, mungkin ngalah sedikit tuh konten. Karena gimana caranya kita membuat konten tapi tidak punya uang dan mati kelaparan, tentu tidak menarik ya. Paling itu deh. Tapi kalau misalnya kayak nongkrong, gebetan ketika jadwalnya konten, kayak mereka masih harus menggeser gitu. Jadi kalau menurut saya untuk konten, berikan haknya, nafsulah terhadap konten tersebut. Harus selalu antusias dan senang membuat sebuah konten, harus bangga gitu. Dan ketika kalian tidak puas dengan hasilnya, itu bagus. Kenapa? Karena kalian masih punya jiwa yang sehat untuk terus buat lebih baik. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Kelana. Kita sempat di keluarga Pao. Lanjut. Belum ada pertanyaan nih, tunggu dipikirin dulu. Aduh. Fatur dan Kelana ini adalah tipe-tipe orang yang terlalu banyak mikir ya. Tolong dicatat. Dari Fatia Izati. Anjing, siapa Fatia Izati? Fatia Izati ini istri Jaya Wijaya. Konnichiwa. Yamamoto-san. Watashi daisuki desu. Jadi ini anjing siapa? Jadi lupa nama aslinya, Cuk. Anjing lupa, Cuk. Siapa nama aslinya? Anjing bisa lupa nama. Oh, Indri. Ini dari Indri ya. Ini istrinya Bang J. Sama-sama nanti kalau ada yang terpikir kutanya, astaga. 3 orang loh masih mikir-mikir. Sudahlah, kita lanjut. Masih yang sama ya dari Obi. Obi juga jawabannya tuh tunggu saya pikir dulu. Inilah kenapa orang Duri itu susah maju ya, susah berkembang karena kebanyakan mikir tapi minim aksi. Lanjut dari Angel, Syafazisna. Pertanyaannya adalah bagaimana kamu bisa konsisten dalam membuat konten dan bagaimana cara membagi waktu dalam membuat konten? Bagaimana kamu menemukan ide-ide untuk membuat konten setiap harinya? Apa kendala kamu sebagai konten kreator? Oke, ini mantap ya. Pertanyaan Angel ini kan banyak ya, mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang nggak sempat nanya tadi.
Kita mulai dari konsisten. Kayak konsisten tadi udah jawab ya. Bagaimana cara membagi waktu membuat konten? Berikan haknya. Jadi kita memang mengharuskan, menyediakan waktu untuk itu. Kita nih sebagai manusia pasti punya waktu-waktu primer ya. Waktu-waktu kebutuhan kita. Ya, waktu ibadah, waktu bekerja, waktu tidur nih kayaknya nggak boleh digeser. Tapi kayaknya untuk waktu-waktu yang lain kayak nongkrong kah, untuk nonton atau segala macam itu kayaknya bisa dipangkas waktunya dan diberikan kepada konten. Kalau kita memang niat jadi seorang konten kreator ya. Terus, bagaimana kamu menemukan ide-ide untuk membuat konten setiap harinya? Saya kadang memang menyediakan waktu buat nonton perkembangan konten-konten gitu. Saya menyediakan waktu untuk nonton hal-hal konyol gitu. Perbanyak referensi dan berikan waktu untuk mencari referensi tersebut. Apa kendala kamu sebagai konten kreator? Biasanya orang-orang tuh sering nggak pede. Sering minim percaya diri terhadap apa yang dia buat. Apalagi ada tanggapan-tanggapan miring dari orang-orang terdekat, dan ini sangat wajar. Orang-orang akan aneh ketika melihat kalian membuat sesuatu yang mungkin di mata mereka kayak kurang gitu. Tapi harusnya kita tidak terpaku sama mereka. Sama seperti ini, ketika seorang tukang membuat kursi, itu kan nggak langsung jadi ya. Pasti dia potongin dulu kaki-kakinya, benerin dulu papannya, busanya. Sebagai pembuat kita tahu bahwa ini akan menjadi sebuah kursi yang nyaman banget untuk duduk. Tapi orang-orang yang nggak sampai ke sana, mereka cuma tahu ini anak ngapain anjir motong-motong kayu begitu kan. Kita sebagai pembuat tuh harusnya tetap semangat karena kita tahu apa yang kita tuju. Kenapa kita harus dengerin atau terfokus sama orang-orang yang tidak mengerti apa yang sedang kita kerjakan gitu. Kendala yang kedua pasti alat ya. Nah, kalau saya pribadi mulai dari apa yang kita punya dulu. Saya dulu juga mulai dari handphone ya, Xiaomi 4X, mantap sekali memang. Pasti ya, untuk membuat konten tuh nggak mudah, apalagi kalau sendiri. Makanya kita harus menyesuaikan konten kita dengan apa yang kita miliki gitu. Saya dulu di awal tuh main game, karena main game saya tidak butuh bantuan orang lain. Saya tinggal main, screen record, dan seiring waktu saya berkembang. Saya bikin sketsa, saya bikin kayak monolog seperti sekarang, saya bikin vlog. Di awal saya tidak nge-vlog, kenapa? Saya tidak pede untuk berbicara di depan kamera, apalagi di depan orang gitu. Seiring waktu, public speaking saya juga alhamdulillah makin bagus. Percaya diri saya makin bagus. Nah, saya baru ngerubah konten saya, bikin vlog, bikin konten sketsa. Saya membuat semacam kelompok dan komunitas untuk melatih mental dan percaya diri saya untuk berkomunikasi dengan orang-orang random gitu. Nah, kita mulai dulu dari skill-skill terdekat kita. Kalau saya itu seperti itu ya. Jadi, mungkin 3 hal ini biasanya yang jadi kendala orang-orang dan saya tadi sudah bagikan. Oke, terima kasih Angel, pertanyaannya bagus banget. Kita lanjut ke B. Oke. Waduh, pertanyaannya berat ya. Kamu nanya. Kapan barale? Mantap. Anjayani. Sebenarnya masalah pernikahan ini panjang ya. Nanti akan saya bikinin video khusus tentang bahas pernikahan ya. Kapan barale dulu. Karena nggak sempat nih waktunya di KNI ini. Terlalu panjang. Lanjut dari Leni. Kamu nanya. Gimana sih Bang biar kita semangat lagi bikin konten? Soalnya saya udah lama nggak ada buat konten. Setiap kita tuh pasti bisa bosan. Kalau menurut saya kita harus buat sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang baru itu akan membuat kita lebih antusias kembali gitu. Pasti. Contoh sederhana saja. Kita jarang keluar rumah nih. Tapi ketika kita punya mobil baru, kendaraan baru, motor baru, pacar baru, istri baru. Itu identik kita akan menikmati momen-momen itu nggak sih? Ketika masih awal-awal gitu. Makanya kadang di konten saya tuh ada konten yang random gitu. Tiba-tiba ini konten apa gitu. Itu sebenarnya untuk memacu semangat saya untuk bikin konten lagi, untuk antusias. Yang kedua, kita bisa berkolaborasi mungkin. Saya kadang keluar kota. Saya memang cari orang yang semangat betul bikin konten, saya duduk dengan mereka. Biasanya setelah kita ngobrol sama orang-orang yang lagi semangat, kita akan kebawa semangat. Positif vibe itu pasti nular gitu. Terus kadang saya nontonin konten-konten lama saya. Saya berpikir bahwa, Bang, lihat itu lu dulu di situ dan sekarang lu udah di sini sekarang. Kenapa lu semakin bagus semakin malas, kenapa gitu? Biasanya saya seperti itu tadi. Oke, lanjut. Terima kasih Leni pertanyaannya. Dari Tika. Kamu nanya. Selama Pak Ipang menjadi konten kreator, hal sulit apa yang pernah Bapak lalui dan bagaimana cara Pak Ipang mengatasi hal tersulit tersebut? Di awal-awal bikin konten sempat ditempa rasa krisis percaya diri ya. Karena saya dulu di posisi yang bekerja sambil buat konten. Sampai di posisi yang akhirnya saya harus memilih, saya mau fokus kerja atau mau fokus bikin konten. Akhirnya saya milih bikin konten. Fokus bikin konten tanpa sebuah pekerjaan, itu benar-benar mentalnya harus kuat ya. Karena kalau sempat gagal, ya kita kehilangan dua-duanya. Kita kehilangan pekerjaan dan kita nggak jadi apa-apa. Syukurlah kalau saya selalu menyemangati diri saya sendiri. Saya jujur, saya tipe orang yang tidak terlalu butuh semangat dari orang lain gitu. Saya bukan butuh semangat ya, tapi saya harus semangat. Karena ya inilah jalan saya sekarang gitu. Kalau saya tidak melakukannya, wow. Resepsi tidak murah, oke? Jadi pasti kendalanya adalah terkendala dengan alat, terkendala dengan waktu. Dulu saya bahkan lebih parah ya, di rumah tuh berisik. Ya tidak prepare lah, kita tidak punya studio segala macam. Sekarang lumayan ya, kita ada di mana? Di gurun apa? Di gurun apa di kamar? Ditukar gurun. Oke, di atas unta. Oke.
Balik lagi ke tempat tadi. Nah, kita tuh sebagai konten kreatif, itu kita harus memikirkan gitu solusinya. Jangan kita diem gitu. Ini kayak mau hujan, kita harus balap nih. Kalau nggak suaranya takut nggak kedengeran. Tapi harusnya Ceremonik 2,5 juta harusnya bisa ya. Lanjut, ini dari Windy Mustika. Jadi ya kita pernah kerja bareng di suatu resto. Pengen cuman tahu butuh waktu berapa lama supaya menjadi konten kreator yang keren seperti sekarang. Sampai di lirik Indofitgram. Mulai dari idenya dan lain-lainnya. Dan bagaimana sih nanggapin netizen kalau banyak hate comment. Saya mulai bikin konten, memulai dan terus belajar itu sebenarnya dari 2017. Dan baru pede dipublish ke Instagram itu mulai dari 2018. Ke YouTube 2019. Di Indofitgram 2022, berarti kurang lebih ada 5 tahun. Mantap, perjalanan yang lumayan mantap ya. Kalau bagi saya adalah menikmatin prosesnya. Karena kalau kita nikmatin prosesnya, kita ngerjainnya tuh nggak beban gitu. Terus, bagaimana sih nanggapin netizen kalau hate comment? Pertama, hate comment itu kan sifatnya diambil ya, bukan diberikan. Sama kayak ketersinggungan. Ketika ada orang hate comment, kalau bagi saya akan lihat dulu, nih yang hate comment siapa? Kalau misalnya hate comment adalah orang-orang yang kenal dengan saya dan mengerti tentang saya akan dengerin. Saya akan coba introspeksi tentang komen tersebut. Karena itu bisa jadi kayak poin tersendiri bagi kita ya kan. Tapi kalau misalnya yang komen ini, mohon maaf, bahkan mungkin orang yang nggak ngerti cara membuat video, kenapa kita harus mendengarkan gitu? Dia tidak mengerti. Dan yang terpenting kalau saya pribadi, saya bikin konten untuk diri saya sendiri dulu. Ketika saya puas dengan konten tersebut, bagi saya itu cukup. Bonus kalau misalnya atau yang lain-lain tuh suka, itu bonus aja gitu loh. Tapi biasanya saya balas hate comment tersebut dengan lelucon, biasanya seperti itu. Nabi aja tuh yang sempurna akhlaknya, banyak haters Nabi sama kafir Quraisy. Kenapa kita yang hina tuh tidak terima dihina, aneh banget. Oke, lanjut. Terima kasih Windy. Dari Ahong, tantangan dong. Pertanyaan bosan. Tantangan nih gimana nih maksudnya? Awi Dewi Hinta, silakan komen di bawah ya Anda ya. Tantangan Anda akan saya ikutin kalau masih masuk akal. Terima kasih. Lanjut, Idef. Oke, Idef juga kita kenal di konten kreator. Sekarang lagi kuliah bidang perfilman. Semangat Idef, harus bisa bikin film. Kapan guys bikin film serius lagi nih? Edisi kita khusus kayaknya selesaikan dulu kuliah Anda ya. Jadi setidaknya ketika kita promo, oh ini loh sutradara asli. Oke, lanjut dari Aan CCD. Aduh, pertanyaannya udah dihapus. Ini nampak banget orang-orang yang pelin-pelan ya. Apa resolusi kedepannya buat konten kreator yang ada di Duri? Saya saat ini masih sebagai ketua konten kreator Duri. Alhamdulillah kemarin di ultah ketiga teman-teman masih ngasih kepercayaan. Walaupun saya udah minta sama teman-teman buat, ayo ganti saya yuk. Karena kalau kita nggak ada pergantian, kita nggak punya perbandingan nih. Maksudnya kita lebih bagus atau lebih buruk gitu sejauh ini. Saya selalu bikin program, tapi kadang responnya minim. Kita harus percaya bahwa setiap orang punya prioritas masing-masing ya, balik lagi. Untuk komunitas itu bukan cuma soal saya sendiri ya, tapi soal kita semua. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Dari Irfan Syalutfi, pertanyaannya, konten apa yang bisa membuat kota Duri bisa dikenal seluruh Indonesia? Terima kasih. Jadi ada namanya Dinas Pariwisata. Nah, harusnya mereka lah yang punya kewajiban, punya tugas buat mempromosikan kota ini. Konten kreator itu hanya harusnya sebagai jalan mereka untuk mempromosikan itu dengan cara ajak mereka berkolaborasi. Ditambah lagi kayak industri di kota ini, apalagi di bidang kreatif itu kurang tertata dan kurang terawat, jadi ya mungkin agak sulit sih. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman tadi ya. Semua yang saya kirim pesan secara pribadi itu adalah orang-orang yang mungkin melihat proses bagaimana kita tuh bisa maju. Alhamdulillah 1 bulan yang lalu saya di-invite oleh Indofitgram untuk bergabung di komunitas konten kreator terbesar di Indonesia ya. 4 juta follower Instagram. Siapa yang tidak tahu Indofitgram ya? Dan mungkin itu adalah impian setiap orang yang membuat konten untuk bisa bergabung dengan mereka. Dan saya hanya anak daerah. Saya hanya tinggal di kota kecil, saya hanya tinggal di kawasan yang industrinya tidak besar, kota yang bahkan kalau kita membuat karya itu dicibir, di hate comment. Tapi alhamdulillah bisa go nasional. Saya berharap teman-teman bisa meniru hal-hal yang baik. Ya mungkin saya percaya konten saya tidak semuanya bagus. Saya percaya tidak semua konten saya mengandung pengetahuan dan pendidikan ya, memang basicnya bukan itu. Tapi mudah-mudahan ada poin positif yang bisa diambil ya dari teman-teman. Ya mungkin tentang semangatnya, tentang tidak mau menyerahnya, tentang keterbatasan mungkin bahwa kita tetap bisa loh walaupun terbatas gitu. Ya buat orang-orang yang selalu support ya, saya ucapin banyak banget terima kasih. Jangan pernah takut negur kalau saya salah. Jangan pernah takut buat maki saya. Someday entah saya masih
di sini atau bisa jalan lebih jauh, ayo kita ngopi di mana aja, kita duduk di meja. Saya selalu bilang bahwa kantor saya itu selalu terbuka buat orang-orang yang mau bahas soal konten. Bahkan mau jam berapapun, kayak kalau waktu kita cocok, ayo ngobrol, ayo tanya, datang sini, belajar sama-sama kalau kita nggak tahu gitu. Ya, apalagi yang bisa kita berikan kepada orang-orang kalau bukan semangat yang positif ya. Mudah-mudahan bisa membantu dan pastinya juga akan menjadi pembelajaran juga buat saya. Mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih sekali lagi buat semua orang-orang yang support, orang-orang terdekat saya. Tentunya juga buat orang-orang yang sempat dekat banget ya. Terima kasih. Kamu juga pasti salah satu alasan buat aku semangat bikin konten. Mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga